Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Idiasari dengan NPM 247828082. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on 3.4.6 tentang configure VLAN and trunking physical mode, yang dimana pada mata kuliah jaringan komputer 2. Jadi pada lab 3.4.6 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman langsung kepada praktik mengenai konsep virtual local area network atau VLAN dan trunking pada jaringan berbasis switch. Jadi VLAN itu merupakan teknologi penting dalam jaringan modern yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis guna meningkatkan performa, keamanan serta efisiensi pengelolaan jaringan. Jadi dalam praktikum ini kita tuh tidak hanya mempelajari konsep VLAN secara teori, tapi juga mengimplementasikan secara langsung menggunakan Cisco Packet Tracer ini, yang dimana dalam physical mode. Jadi mode ini tuh memungkinkan praktik kali ini tuh memahami bagaimana perangkat jaringan ditempatkan secara nyata, dihubungkan menggunakan kabel yang sesuai, serta dikonfigurasi melalui akses konsol. Kegiatan praktikum ini tuh mencakup beberapa tahapan utama, mulai dari pembangunan tahapan utama yaitu topologi jaringan, kemudian konfigurasi dasar, lalu pembuatan serta pengelolaan beberapa VLAN seperti VLAN operation, management, serta parking lot dan native VLAN. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari cara mengelola penugasan port VLAN, kemudian menambahkan dan menghapus VLAN, serta memahami dampak perubahan tersebut terhadap lalu lintas jaringan. Jadi bisa kita lihat di sini terdapat topologi yaitu PCA, switch 1, switch 2, PCB, kemudian addressing table, lalu objektif atau tujuannya yaitu part satunya kita build the network and configure basic device settings, kemudian part 2 nya yaitu create VLAN and assign switch port, kemudian maintain VLAN port assessment and the VLAN database. Yang keempat, configure and 802 IK trunk between the switch. Nah, di sini juga terdapat latar belakang atau skenario-nya. Kemudian instruksi-instruksinya. Oke. Jadi kita bisa langsung saja masuk ke part 1 lah. Click and drag both switch 1 and switch 2 drag, kemudian click and drag PCA PCB, kemudian provide network connectivity by connecting copper strap talk, lalu connect console cable from PCA to switch 1, device PCB to switch 2. Oke, kita bisa drag untuk PCA PCB switch 1, switch 2. Nah, di sini kita sambungkan fast Ethernet ke fast Ethernet, lalu switch untuk switch ini yaitu 18 ya, 18 ke 9. Oke, lalu kita gunakan kabel konsol ya, kabel konsol RS dari PCB ke switch 2 konsol. Nah, di sini kita ambil lagi PCA nya di switch 1 konsol. Oke, kita bisa on untuk masing-masing PCA dan PCB. Oke, part 1 sudah. Lalu kita akan configure basic setting for each switch, yang dimana kita akan enter configuration mode, assign
class access password, enable login, kemudian enkripsi plain text password, dan sampai the configuration startup configuration file. Di sini lalu enable secret host, kemudian kita masuk ke main console, password Cisco, login, kemudian kita line VTY04, password lagi Cisco, login, kemudian exit service password encryption, dan benar OTD, lalu kita masuk ke interface VLAN IP at 192.168.1.1.255.2. Setelah itu kita masuk ke interface range fast ethernet 0 size 2-5, lalu fast ethernet 0 size 7-24, lalu giga ethernet 0 size 1-2, kemudian exit lalu di sini kita setting untuk jamnya, clock set 15:30 19.
running config start up config, lalu masuk ke config kita beri nama untuk masing-masing VLAN 10 dengan name sini ya, yaitu operation. Kita copy aja. Ini ikuti saja langkah yang ada di sini. Oke, setelah memberikan nama untuk masing-masing VLAN, kita bisa lanjut untuk yaitu satu interface masih Ethernet 06, lalu kita berikan untuk akses mode access-nya ini. Lalu kita interface VLAN ini. No IP address interface VLAN 99. Nah, di sini IP add lalu N, kemudian lanjut untuk masuk ke ini. Jangan lupa masuk ke config T. Lalu setelah itu kita masuk lagi untuk interface di sini
ke interface fast Ethernet 02. Kita config T dulu. Sini lalu no switch port access VLAN. Lalu maka dia akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita lakukan switch port access VLAN. Di sini kita bisa config masuk ke interface fast Ethernet 011, lalu switch port dynamic disable, lalu switch port mode trunk, masuk lagi masih di switch fast Ethernet ini, switch port trunk negatif VLAN, slot. Oke. Untuk PC 1 PC A sudah. Kita lanjut ke terminal, masuk ke PC 2 yaitu ini.
encryption banner OOTD teknologi informasi oke. Kemudian masuk ke interface VLAN 1. Nah, di sini lihat untuk PC 2 ada ya. IP address-nya yaitu 192.168.1.12 255.255.255.0 ASH exit. Lalu kita masuk ke interface range fast Ethernet 0 size 2 sampai 17, fast Ethernet 0 S19 sampai 24, Liga Ethernet 0 size 1 sampai 2. Kemudian exit. Lalu kita setting untuk jamnya clock set 15.30. Nah, setelah sudah, kita bisa masuk ke VLAN. Kan nama untuk VLAN misalkan teh
sudah, kita masuk untuk interface. Config dulu, jangan lupa config deh. Interface fast Ethernet 0, size 18, switch port not access. Switch port access VLAN 10, lalu masuk ke interface. VLAN 1 IP interface VLAN 9, lalu IP app-nya 192.168.12.255. Setelah sudah, kita masuk ke interface fast Ethernet 0, C1, switch port mode dynamic, user masih di interface fast Ethernet 1, kita switch port not down, lalu switch port trunk native VLAN 1000. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk switch 1 dan switch 2 sudah terchecklist. Di bagian PCA dan PCB kita harus memberikan yaitu default gateway. Sini kita X. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Subnet masknya sini aja, default gateway-nya sudah. Lalu kita masuk ke sini, kita ke default gateway, lalu IP address-nya yaitu 192.168.10.4, lalu subnet mask, kemudian itu default gateway-nya. Kita copy di sini. Oke, bisa kita lihat di sini complexion-nya sudah 100%. Jadi kita lihat di sini. Oke, tuh terchecklist semua untuk PCA, PCB, serta switch 1 serta switch 2.
Oke, jadi menurut saya ini sudah ya. Jadi berdasarkan hasil praktikum tentang configure VLAN and trunking physical mode ini, kita tuh dapat disimpulkan bahwa VLAN itu memiliki peran yang sangat penting dalam membagi jaringan menjadi beberapa domain logis untuk meningkatkan keamanan. Nah, kemudian melalui konfigurasi VLAN, perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat berkomunikasi dengan baik, sementara komunikasi antar VLAN memerlukan perangkat layer 3 untuk melakukan routing. Jadi praktikum ini tuh menunjukkan bahwa trunking merupakan solusi efektif untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu jalur fisik antara switch tanpa menghilangkan identitas VLAN masing-masing. Penggunaan trunk di sini tuh memungkinkan VLAN yang sama pada switch berbeda tetap dapat saling berkomunikasi. Selain itu juga konfigurasi trunk itu secara manual itu terbukti lebih aman dan andal dibandingkan penggunaan DTP, terutama pada lingkungan jaringan yang heterogen. Jadi secara keseluruhan praktikum ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi VLAN dan trunking pada jaringan berbasis switch Cisco. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari praktikum ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi praktikan dalam merancang, mengelola, dan memelihara jaringan komputer yang scalable dan aman di dunia nyata. Jadi menurut saya itu tadi penjelasan mengenai 3.4.6 tentang configure VLAN and trunking physical mode, yang dimana di sini kompleksnya sudah 100%. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.